Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Selasa. Aktivitas di awal pekan yang panjang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan selalu, semangat dan sukacita untuk menjalani kegiatan kita sehari-hari. Nah, di hari ini aku tuh mau bikin kue. Kebetulan alhamdulillah ada pesanan kue lagi ya, kue ulang tahun. Jadi ini aku lagi mau bikin base cake-nya atau cake yang ada di dalam kuenya. Nanti untuk dekorasinya mungkin menyusul ya, karena ini juga prosesnya udah panjang. Dan seperti biasa, berhubung ini pesanan kue-nya ukuran 18 diameternya gitu dan agak tinggi, jadi aku di sini pakai 5 butir telur. Terus juga untuk bahan-bahan lainnya udah aku siapin, kayak margarin yang udah dilelehkan sebanyak 200 gram, terus nanti ada gula pasir juga. Nah, seperti biasa ini kalau aku bikin kue itu takarannya pakai sendok ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti resepku bisa ya, karena ini praktis gitu. Langsung aja, ini aku lagi pecahin telurnya, aku pakai 5 butir aja yang ukuran sedang. Kemarin juga pas aku bikin video lagi ada pesanan kue begini, banyak banget yang respon ya. Alhamdulillah. Yang belum pernah nyoba untuk bikin bolu atau kue, boleh dicoba teman-teman pakai resep ini. Insya Allah anti gagal dan juga anti bantet. Terus untuk penggunaan gula pasirnya aku pakai 10 sendok makan. Nggak usah munjung-munjung banget nggak apa-apa, tapi kalau yang suka manis boleh kalau pakai yang munjung. Yang penting nanti dalam pengocokan atau mixer gulanya ini harus benar-benar tercampur rata. Usahakan juga untuk hasil kue yang bagus itu pakai gula pasir yang teksturnya itu tidak besar atau yang lebih kecil-kecil gitu, atau gula kaster. Nah, ini untuk gula pasirnya aku simpan begini aja karena insya Allah besok juga ada pesanan kue bolu jadul gitu ya teman-teman. Jadi aku simpan seperti itu aja, nggak usah ditoplesin. Untuk coklat bubuk aku pakai 2 sendok makan karena di sini base cake-nya pakai chiffon cake gitu ya, ala-ala chiffon cake. Terus ini tuh kemarin ada yang nanya kalau pakai coklat bubuk itu di dalam cake mereknya apa gitu. Banyak banget merek coklat bubuk ya teman-teman, bisa pakai dengan merek yang Van Houten atau yang merek Dodo gitu, udah enak, udah wangi coklat. Boleh yang pakai kemasan maupun pakai curah, yang penting mereknya itu ya. Ada juga yang katanya tuh Java Coco gitu ya, tapi aku belum pernah coba. Biasanya aku kalau nggak pakai Van Houten pakai yang Dodo gitu. Untuk tepung terigunya aku pakai 10 sendok makan. Cuman di sini aku seperti biasa ya, pakai setengahnya dulu atau 5 sendok makan dulu untuk pemikseran atau percampuran adonan pertamanya. Di sini aku siapin juga kayak mixer, terus juga colokan gitu. Di sini aku pakai mixernya tuh yang murah-meriah aja. Terus biasanya aku campur seperti ini dengan kecepatan yang paling rendah dulu. Setelah tercampur rata semuanya baru deh naikin speed ke dalam kecepatan yang paling tinggi. Nah, untuk memastikan supaya adonan kita itu dijamin enggak bantet, itu teman-teman bisa rasain ya pas mengocok si adonannya itu sampai kental berjejak, atau teman-teman bisa kocok adonan cake-nya itu selama kurang lebih 4-5 menit. Nah, tadi juga aku tambahkan SP ya, SP-nya aku tambahkan setengah sendok makan. Di situ juga aku udah siapin loyang kue yang bulat, udah aku alasi pakai kertas roti dan juga udah aku olesi pakai margarin. Jangan lupa juga panasin ovennya sebelum pemanggangan ya. Jadi nanti biar langsung enak gitu, kuenya langsung masuk, udah bisa langsung mengembang. Jadi memanaskan ovennya itu kalau yang pakai oven tangkring seperti aku, pakai api kecil aja teman-teman. Nanti kalau pas kuenya adonannya udah masuk, baru kita naikkan ke api yang sedang. Nah, ini aku pakai kecepatan yang paling tinggi ya. Kadang-kadang suka malu gitu kalau ada kegiatan bikin kue seperti ini, karena aku yakin teman-teman di luar sana itu jauh lebih pinter dari aku bikin kue yang modern gitu, yang kekinian ya. Kalau aku mah yang biasa, yang jadul-jadul. Terus ini udah 4 menit aku kocok, lalu aku tambahin lagi 5 sendok makan terigu ya. Pakainya boleh munjung, jadi nanti teksturnya nggak kempes gitu.
Terus diaduk pakai kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata aja selama lebih kurang setengah menit atau 30 detik aja. Setelah itu masukkan juga margarin yang udah dicairkan. Ini 200 gram ya, aku cairkan semuanya. Boleh ditambahin sedikit minyak banget kayak 2 atau 3 sendok makan gitu. Terus aku campurkan aja ke dalam adonannya. Nanti juga di mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Ya Allah, belibetnya. Dengan kecepatan yang paling rendah selama 30 detik atau setengah menit. Yang penting semuanya tercampur rata. Boleh juga kalau teman-teman mau pakai teknik aduk balik, gak usah di mixer tapi diaduk pakai spatula ya. Tapi kalau aku lebih suka yang langsung aja, jadi kayak praktis gitu, cepet. Nah, ini adonannya udah siap. Terus juga jangan lupa yang ada di kocokannya itu dibersihkan ya, karena sayang. Langsung aja si adonan cake-nya ini dibagi 2. Jadi ini pakai loyang ukuran 18 gitu ya. Karena biasanya kalau cake ulang tahun itu kan tinggi, terus juga berlayer gitu ya. Jadinya aku kebiasaan kalau bikin base cake-nya itu pakai 2 loyang. Nah, ini aku pakai loyang kue kering biar satu kali pemanggangan itu di rak bawah muat. Terus nanti ini dipanggang 30 menit dulu di rak bawah. Setelah 30 menit pindah ke rak yang paling atas selama 30 menit juga ya. Jadi waktu pemanggangan itu 1 jam dengan api yang sedang, jangan yang terlalu besar, nanti hasilnya itu terlalu kering. Oke, ini sembari nunggu kuenya matang, aku mau bersihin rumah dulu ya teman-teman. Udah beberapa hari ini aku nggak ngepel, jadi si lantainya tuh kayak yang berasa pliket gitu, nggak enak, berdebu juga. Jadi ini aku mau pel aja dulu. Udah aku sapu pas pagi tadi. Kalau dulu itu aku sering banget juga open PO jualan cemilan ya, kayak pokoknya cemilan apa aja deh yang lagi ngehits gitu. Tapi sekarang kayaknya tuh tenaganya udah yang nggak bisa seperti dulu. Terus juga dulu tuh seneng banget kayak kalau open PO gitu kan banyak gitu yang pesen dari beberapa tempat gitu, beberapa desa atau daerah. Jadinya kadang aku suka COD sendiri atau delivery sendiri. Pernah dulu ya aku open PO kayak mango sticky rice, terus juga kayak ceker mercon gitu. Terus apa lagi ya, kayak brownies mini gitu sampai yang 1 plastik penuh gitu. Dulu kalau yang kayak gitu tuh aku biasanya cemilan jualnya 15.000 per pieces ya. Itu sekali kayak DO bisa sampai dapat duit 600.000, 700.000 gitu. Tapi bener-bener yang beda-beda tempat. Jadi kita tuh antarnya tuh dalam 1 hari itu bisa ke sana ke sini gitu ya. Kadang kalau mau sit 1 titik juga ada yang nggak mau gitu kan. Ya udah, jadi bener-bener perjuangannya saat muda tuh seperti itu teman-teman, sebelum menikah. Nah, berhubung sekarang udah punya rumah sendiri yang deket sama kota kabupatennya, jadinya beberapa customerku itu lebih suka ngambil kuenya di dalam rumah aku, di rumah aku maksudnya. Jadi terus sekarang juga kayak lebih prefer ke kue ulang tahun atau ke kue lebaran gitu. Tapi masih menerima sih kayak pesanan nasi box, snack box. Kalau dulu kan bener-bener pekerjaan aku itu cuma jadi pedagang kue ya, jadinya kalau pas lagi sepi orderan gitu aku suka open PO gitu untuk cemilan-cemilan. Tapi sekarang berhubung ada beberapa jenis pekerjaan yang aku tekuni, jadi kalau misal pesanan kuenya lagi sepi, aku masih bisa ngerjain kerjaan yang lainnya. Jadi meskipun ya ibu rumah tangga gitu ya, kalau tetap aktif produktif itu insya Allah ada ya tambahan ini penghasilan untuk tambah-tambah. Nah, ini udah 1 jam aku panggang ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Kita ketemu di next video ya saat kuenya nanti didekorasi. Aku berharap video yang aku share hari ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum, bye.